Bejat, ayah tiri cabuli anak perempuan. Polisi mengamankan pelaku tawuran dan sajam. Patroli, polisi amankan pengedar obat keras. Terlilit utang, driver ekspedisi bawa kabur mobil operasional. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program yang menyajikan informasi tentang berbagai kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dari pelosok Nusantara. Bersama saya Abdi Azwar Sahi selama 1 jam ke depan, berikut kita awali Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari seorang ayah yang diamankan petugas tim Opsnal Macan Resta usai dilaporkan anak tirinya atas dugaan pencabulan. Pelaku ditangkap saat sedang bekerja sebagai tukang di kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Inilah detik-detik saat diamankan tim Opsnal Macan Resta yang sedang bekerja sebagai tukang di kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin. Pelaku diamankan petugas atas dugaan pencabulan yang dilakukannya kepada anak tirinya. Pelaku sempat mengelak dan berupaya membela diri saat penangkapan. Kanit PPA Polresta Banjarmasin, Ibda Patoki Hutahean, mengatakan pelaku diduga melakukan pencabulan dengan cara meraba kemaluan sang anak. Bahkan pelaku sempat membekap dan mengancam korban menggunakan senjata tajam agar korban mau melakukan hubungan badan dengannya. Beruntung korban berteriak dan terus meronta sehingga korban berhasil lari dari aksi bejat pelaku. Unit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin telah berhasil melakukan ungkap perkara, melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dewasa yang telah melakukan perbuatan pidana pencabulan terhadap anak tiri. Peristiwa ini terjadi di bulan Januari tahun 2025. Kemudian yang bersangkutan telah berhasil kita tangkap di tanggal 6 Mei sekitar jam 15.00 di tempat pekerjaan si pelaku di daerah Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin. Dari keterangan korban maupun pengakuan tersangka setelah berhasil kita tangkap, korban menjelaskan bahwa pada hari kejadian saat itu korban sedang merebah di tempat tidur. Pagi harinya sekitar jam 7 ya. Kemudian masuklah si tersangka ini ke dalam kamar si korban dan langsung menindih tubuh si korban ini, kemudian menciumi bibir si korban dan juga memegang-megang payudara si korban, sampai dengan kemudian si pelaku ini meraba-raba kemaluan si korbannya dengan cara memasukkan tangannya melalui bawah celana yang saat itu dipakai oleh si korban. HR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 418 ayat 1 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di tengah perlintasan kereta komuter lain di kawasan Bandengan, Tambora, Jakarta Barat pada hari Selasa 19 Mei 2026 dini hari. Petugas mengamankan seorang remaja dan sebilah senjata tajam berukuran besar yang ditemukan di lokasi tawuran. Saling serang kedua kelompok remaja terjadi di tengah perlintasan bantaran rel kereta api di Bandengan, Tambora, Jakarta Barat. Tak hanya menggunakan batu dan kayu, kedua kelompok remaja ini juga melengkapi diri dengan senjata tajam. Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora yang bergerak cepat mendatangi lokasi tawuran langsung melakukan pembubaran kedua kelompok remaja yang sedang tawuran. Bahkan petugas sempat saling kejar saat melakukan penangkapan para remaja. Salah satu remaja yang berusaha kabur akhirnya dapat diamankan petugas berikut sebilah senjata tajam berukuran besar. Menurut warga sekitar, kedua kelompok remaja ini bukan berasal dari wilayah sekitar lokasi tawuran, melainkan berasal dari wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau untuk warganya sih kurang paham. Yang jelas sih dia katanya bawa-bawa nama Kertajaya. Cuman nggak tahu nih ini oknum ini orang Kertajaya atau bukan, nggak tahu ya. Cuman banyak Pak dari pintu kereta sana Jakarta dari pintu kereta arahnya ke sana nih bilangnya, warga sini yang jadi ketumpuan. Orang dari sana lempar-lempar batu ke sini ya, gimana nggak mau kesel warga sini ya kan? Siapa yang nggak kesel warga sini ya kan? Ributnya mama siapa? Warga sini yang kena tumpuan. Penegasan Pak, berarti yang tawuran bukan warga sini Pak? Bukan warga sini. Warga sini justru kena jadi
jadi korban dari tawuran itu. Waduh, bukan cuma lagi ya. Pokoknya udah kayak hujan batu lah pokoknya. Nih, plafon kanopi musola itu hancur tuh. Lihat tuh. Itu. Tuh. Terus warung-warung tuh pada pakai celurit. Berarti ini dibubarin sama Polsek Tambora Pak tadi, Pak ya? Iya, betul. Polsek Tambora yang bubarin. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin di lokasi terutama di jam rawan aksi tawuran. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polsek Tambora Jakarta Barat menggelar patroli jaga Jakarta guna mencegah aksi kejahatan jalanan. Selain membubarkan kerumunan sejumlah kelompok remaja, petugas juga menangkap seorang pengedar ratusan butir obat keras tanpa izin edar yang kedapatan sedang COD di pinggir jalan. Kepolisian Polsek Tambora Jakarta Barat bersama Satlantas Polrestro Jakarta Barat menggelar patroli jaga Jakarta di kawasan wilayah hukum Jakarta Barat. Tak hanya patroli ke sejumlah titik permukiman, petugas juga membubarkan kelompok remaja yang berkumpul di pinggir jalan. Beberapa di antara pelajar bahkan tancap gas melarikan diri saat melihat patroli tim jaga Jakarta datang, namun tidak bagi DZ, pria yang berdiri di pinggir jalan. Lantaran gerak-geriknya mencurigakan, petugas menggeledahnya dan menemukan ratusan butir obat keras jenis tramadol dari saku celananya. Petugas menduga DZ tengah melakukan sistem bayar di tempat atau COD kepada pemesan obat keras tanpa izin edar. Kami membagi dua tim. Tim pertama melaksanakan patroli di jalan raya yang saya pimpin sendiri oleh Kapolsek. Kemudian yang tim kedua patroli di daerah gang-gang di sekitaran pasar yang dipimpin oleh Kanit Reskrim. Kemudian dari hasil kegiatan patroli malam ini, dari unit Reskrim mengamankan satu orang berinisial DZ yang membawa 250 butir tramadol yang siap diedarkan ke masyarakat Duri Selatan. Interogasi sementara dari pelaku DZ ini akan menjualnya dengan cara COD. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku pengedar obat keras ilegal ini diamankan ke Mapolsek Tambora Jakarta Barat agar dapat mencari pemasok obat keras kepada pelaku. Patroli serupa akan terus digelar petugas demi Jakarta aman dari aksi tawuran dan aksi kejahatan jalanan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga karena terlilit utang di kampung halamannya, seorang driver ekspedisi nekat membawa kabur mobil operasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di wilayah Palopo saat hendak melarikan armada menuju Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi pelarian AR, sopir ekspedisi di Kota Makassar berakhir di tangan aparat kepolisian Polsek Talo dan Resmo Polres Palopo. Petugas menangkapnya karena pelaku diduga melarikan mobil operasional berjenis truk open cab merek Isuzu Traga, seperti yang dilaporkan majikannya sebagai pemilik. Pelaku ditangkap petugas di wilayah Palopo saat dalam perjalanan melarikan diri ke wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi nekat pelaku terkuak usai korban yang merupakan pemilik usaha ekspedisi melaporkan kehilangan satu unit armada mobilnya ke Mapolsek Talo. Kapolsek Talo AKP Asfada mengatakan, petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan saat mendapatkan laporan korban. Pelaku ditangkap pada sore hari usai korban melaporkan. Di hadapan petugas, AR berdalih nekat menggelapkan mobil majikannya karena dikejar utang di kampung halaman. Ya, baik, berawal dari laporan dari korban ke Polsek Talo, kemudian dilakukan penyelidikan oleh unit opsional dan diketahui ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan yang melihat kendaraan tersebut sudah keluar kota menuju daerah Palopo. Pada saat kita ketahui bahwasanya kendaraan tersebut sudah melintas di daerah Luwu, selanjutnya tim opsional melakukan pengejaran dari Makassar dengan berkoordinasi dengan Resmob dari Polres Palopo. Alhamdulillah setelah kita koordinasi dengan Resmob, sore harinya sudah diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Talo. Adapun alasan daripada pelaku melakukan penggelapan tersebut yaitu karena terlilit utang di kampung dan rencana kendaraan itu akan dibawa ke Kendari.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku bersama barang bukti 1 unit mobil box telah diamankan di Mapolrestabes Makassar. Polisi menerapkan pasal 372 jungto pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten meringkus seorang pengedar obat keras di wilayah Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas menyita 4.400 butir obat keras jenis tramadol dan heximer yang disuplai dari wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi nekat seorang pengedar obat keras di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak akhirnya berakhir di tangan tim Ditres Narkoba Polda Banten. Tersangka DN ditangkap usai warga sekitar resah dan melaporkan aktivitas penjualan obat keras yang dilakukan secara terang-terangan. Petugas menemukan 4.400 butir obat keras siap edar saat menggeledah pelaku. Barang bukti ini dikemas ke dalam plastik kecil yang masing-masing berisi 50 butir. Dari total barang bukti 980 diantaranya adalah jenis heximer, sementara sisanya merupakan obat keras jenis tramadol. Kepada petugas, tersangka DN mengaku mendapatkan suplai obat-obatan ini dari seorang bandar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku mengaku sudah 4 kali menerima pasokan dengan modus transaksi secara COD maupun dikirim melalui jasa ekspedisi kurir. Direktorat Narkoba Polda Banten berhasil mengamankan pelaku yang diduga menjual obat daftar G. Kita bisa mengenal itu seperti tramadol, heximer. Itu diamankan oleh penyidik di lokasi di daerah Kabupaten Lebak. Ada 3 orang yang diamankan. Setelah didalami, 2 orang tidak memenuhi unsur, 1 orang memenuhi unsur dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka DN kini dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun serta denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Kampung Pakel, Kota Serang, Banten digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan yang tewas tergantung di kebun milik warga pada Senin 18 Mei 2026. Penemuan ini memicu tanda tanya besar lantaran kondisi jasad korban ditemukan berlumur cairan hitam berbau menyengat di sekujur tubuhnya. Warga Kampung Pakel, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, mendadak memadati area perkebunan pada Senin 18 Mei 2026. Kerumunan ini dipicu oleh penemuan jenazah seorang perempuan yang pertama kali diketahui oleh warga setempat saat sedang mencari rumput. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah hampir membusuk dan diklaim telah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Saksi mata menyebut adanya sejumlah kejanggalan, di mana pakaian korban tampak sengaja diolesi oleh cairan hitam pekat menyerupai oli, serta bagian wajah yang tertutup rapat oleh kerudung korban. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani proses otopsi. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jagat sosial media digemparkan dengan aksi seorang pria yang mengintip tetangga kos mandi menggunakan ponselnya di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Aksi bejat pelaku terbongkar usai korban memergoki adanya telepon genggam di lubang ventilasi. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berinisial AS, 29 tahun, saat tengah mengintip tetangga kosnya mandi menggunakan ponselnya di Desa Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Aksi bejat pelaku gagal karena korban yang sedang mandi memergoki ponsel pelaku di ventilasi kamar mandi yang mengarah kepadanya. Korban kemudian melaporkan ke pemilik kos untuk membuka rekaman CCTV. Berdasarkan bukti rekaman yang jelas, korban kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian guna mengamankan pelaku. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland Christoffel, mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui sudah pernah melakukan aksi serupa di lokasi. Bermula si korban curiga
pada saat mandi ada handphone yang muncul di ventilasi. Kemudian si korban menanyakan kepada ibu kosnya untuk buka CCTV. Setelah dibuka CCTV, ternyata pelaku tersebut adalah tetangga kamarnya. Kemudian si pelaku menghubungi security yang ada di tempat kos, kemudian menghubungi Polsek Abong Selatan, kemudian pelaku diamankan ke Polres. Saat ini pelaku sudah kita tahan di Mapolres Lampung Utara. Sepertinya memang ada kelainan seksual seperti kita lihat dengan barang-barang yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Petugas menyita 1 unit telepon genggam yang digunakan pelaku merekam korban sebagai barang bukti utama. Atas perbuatannya tersangka dijerat dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana dalam pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal. Kita lanjutkan informasi dari aksi kejahatan jalanan kembali terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada hari Minggu 17 Mei 2026 pagi. Ponsel milik seorang wanita tamu hotel dirampas 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor di Jalan Senayan Bawah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kamera pengawas atau CCTV warung makan ini merekam detik-detik aksi kejahatan jalanan di Jalan Senayan Bawah, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat seorang wanita tamu salah satu hotel bermaksud kembali ke penginapan dengan berjalan kaki usai bertransaksi di anjungan tunai mandiri atau ATM. Saat melintas di lokasi, 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor berpura-pura mendahului korban. Pelaku kemudian berbalik arah dan langsung merampas telepon genggam korban hanya beberapa meter dari hotel tempatnya menginap. Korban berusaha mengejar pelaku yang melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan hingga seorang wanita penjaga warung makan ikut mengejar. Namun upaya keduanya tak membuahkan hasil lantaran pelaku berhasil melarikan diri melalui jalan Rengas menuju Jalan Walter Moinsi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sampai sini, dia ngikutin ibu-ibu terus dia tuh langsung jambret dari tadi tuh di arah TKP tersebut kan. Nah terus dia langsung ambil HP-nya, dia lari mau jatuh di sini, terus aku kejar juga di samping jambretnya, cuma aku tidak bisa mengejarnya. Kita naik motor berdua, dia itu ciri-cirinya yang satu agak gemuk, yang satunya tuh kecil, pendek sih. Kejadian ini menambah catatan aksi kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam beberapa pekan terakhir. Tim khusus pemburu begal yang baru dibentuk Polda Metro Jaya diharapkan segera menangkap para pelaku untuk diproses hukum. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi komplotan bajilo atau bajing loncat kembali terjadi di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah paket dicuri usai mobil box ekspedisi dibobol bajing loncat pada hari Minggu 17 Mei 2026 malam. Inilah rekaman video amatir yang direkam salah satu supir mobil box ekspedisi yang terjebak macet di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu 17 Mei 2026 malam. 2 pelaku bajilo atau bajing loncat membawa lari sejumlah paket yang berada di dalam mobil usai dibobol. Para pelaku mengambil sejumlah barang dan melemparkannya ke sisi sebelah kanan jembatan dan pelaku pun ikut kabur melalui jalan setapak di sekitar lokasi. Saat kejadian, truk dari arah Marunda menuju Kebon Baru. Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subarsi, mengimbau agar pengemudi mobil mengunci pintu mobil boxnya. Itu memang dibenarkan. Sampai sekarang ini kasus tersebut masih kita dalami dan kami berharap bagi pemilik kendaraan yang punya barang tersebut, jika merasa silakan datang ke Polsek untuk membuat laporan. Jadi sampai saat ini belum ada laporan atau gimana Pak? Sampai saat sekarang ini kita masih mencari dan masih menunggu sebab korbannya. Dan untuk pelaku masih kita selidiki.
Tapi anggota sudah datangi lokasi dan cek gitu deh. Anggota opsional, khususnya Polsek Cilincing sudah cek ke lokasi dan sedang mencari identitas pelaku. Ada berapa orang pelaku? Kalau berdasarkan video itu ada sekitar 2 orang, tapi nanti kita dalami. Hingga saat ini polisi terus memburu pelaku bajilo. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN menggerebek kampung narkoba di Aikanopan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebanyak 7 orang terduga pengedar hingga pengguna ditangkap dengan barang bukti sabu dan alat hisapnya. Ingat lagu Siti Mawarni, lagu berisikan keluh kesah masyarakat yang resah akan peredaran narkotika di wilayah Labuhan Batu, Sumatera Utara. Lagu yang viral di media sosial ini jadi inspirasi Badan Narkotika Nasional menggerebek salah satu kampung narkoba yang terkenal di kawasan Aikanopan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Dengan personel bersenjata lengkap, tim tindak Badan Narkotika Nasional menyisir setiap rumah yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkotika. Polisi menemukan puluhan plastik klip berisi narkotika dan alat hisap di salah satu rumah yang dijadikan lokasi penggunaan narkotika jenis sabu. Salah satu pengedar sempat mengelak, namun pelaku akhirnya mengaku berkat sandal jepitnya yang tertinggal di lapak yang dijadikan lokasi transaksi dan penggunaan narkoba. Tak hanya itu, BNN juga menggeledah salah satu rumah mewah yang disinyalir menjadi rumah milik bandar narkoba berinisial W. Sayangnya, saat didatangi petugas, sang bandar lebih dulu melarikan diri. W diketahui merupakan salah satu bandar narkoba di wilayah Labuhan Batu yang telah masuk dalam target operasi polisi. Saat ini W sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Meski tak berhasil meringkus sang bandar besar, BNN tetap mengamankan seorang wanita yang diduga memiliki kaitan atas peredaran narkotika di lokasi ini. Dari data yang dirilis Biro Humas dan Protokol BNN dalam penangkapan ini, BNN menangkap sebanyak 7 orang mulai dari pengedar hingga pengguna narkoba dengan barang bukti 10 gram sabu yang telah dipecah ke dalam paket kecil, alat timbangan digital, handphone berisikan bukti transaksi narkotika, dan 46 alat hisap narkoba. Dan operasi ini dilaksanakan tidak hanya sendiri dan kita bekerja sama bersinergi dengan pihak kepolisian negara Republik Indonesia sebagai bentuk wujud sinergitas antara penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah rawan. Dan ini tentunya menyusur TO atau target operasi sejumlah lapak yang ada di wilayah tersebut yang diduga menjadi lokasi aktivitas jaringan peredaran narkoba. Dan operasi ini merupakan bentuk respon cepat BNN dan Polri dalam menindaklanjuti keresahan dan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran gelap narkoba. Dan hasil penyelidikan ternyata diketahui dan kawasan ini tersebut dikendalikan oleh jaringan berinisial W. Dan ini diduga mengkoordinir sejumlah lapak di wilayah tersebut di mana peredaran narkoba tersebut memang marak terjadi. Sehingga kami mengamankan 7 orang berinisial RTM, S, AR, ANS, AHP, T, dan A yang diduga terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Dan para tersangka saat ini diamankan sementara di wilayah kepolisian negara setempat. Selain barang bukti narkotika, BNN juga menyita uang tunai sebesar Rp188 juta dari dalam rumah sang bandar narkoba. Uang ini diduga hasil dari transaksi narkotika di lokasi ini. Dari hasil penyelidikan, peredaran narkotika yang terjadi di wilayah Aikanopan, Labuhan Batu Utara ini terjadi dengan sangat masif. Harga jual narkotika di tingkat pengecer bisa mencapai Rp50.000 yang membuat peredaran narkotika ini menyasar ke segala kalangan termasuk para petani yang menjadi mayoritas pekerjaan warga di lokasi ini. Untuk proses hukum, para pelaku yang ditangkap dibawa ke BNN Kabupaten Labuhan Batu.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal untuk merespons maraknya aksi kejahatan jalanan yang viral di media sosial. Tim pemburu begal beroperasi selama 24 jam dan disebar di titik rawan kejahatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Maraknya aksi kejahatan jalanan seperti pencurian, perampokan, bahkan hingga begal yang tidak segan-segan melukai korbannya, membuat polisi memberikan langkah tegas. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal yang marak terjadi di masyarakat dan viral di sosial media beberapa waktu terakhir. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, tim pemburu begal dibentuk sebagai respons cepat aparat guna menangkal berbagai aksi begal yang meresahkan masyarakat. Tim pemburu begal akan berpatroli dan siaga selama 24 jam per hari di sejumlah titik yang dianggap rawan berdasarkan hasil analisa kepolisian. Personel yang dilibatkan berasal dari jajaran Polsek, Polres hingga Direktorat Reserse Kriminal Umum. Polisi juga membangun kolaborasi dengan masyarakat dan pihak yang aktif di media sosial. Kerjasama ini dinilai penting untuk mempercepat penerimaan informasi dan membantu petugas dalam mengungkap kasus secara cepat. Kami siapkan pada berbagai titik yang cukup rawan terjadi kejahatan. Karena dari berbagai kejadian yang terjadi, kami analisa dan kami menemukan titik-titik rawan kejahatan, dan di sana kami akan tempatkan tim kami, baik itu yang ada di jajaran Polsek, kemudian Polres, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kita akan sebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian juga kami sedang membangun kolaborasi dengan rekan-rekan yang aktif di media sosial untuk saling berbagi informasi, karena kita butuh kolaborasi yang aktif agar kita sama-sama bisa bergerak respon cepat. Kecepatan kami mendapat informasi akan membantu kami untuk cepat mengungkap. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Aksi komplotan pencuri ban serep truk yang tengah terparkir di kawasan pertokoan Jalan Daan Mogot Baru Kalideres, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang membawa ban serep curian menggunakan minibus yang dikendarainya. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan 2 orang komplotan pencuri tengah beraksi di kawasan pertokoan Jalan Daan Mogot Baru Kalideres, Jakarta Barat. Kedua pelaku terlihat nekat beraksi meski situasi di lokasi ramai lalu lalang kendaraan dan warga sekitar. Seorang pelaku menggunakan perkakas untuk mengambil ban serep yang berada di kolong truk parkir. Rekan pelaku mengamati situasi sekitar lokasi dan 2 orang pelaku lainnya menunggu di dalam mobil. Usai mendapatkan ban serep, para pelaku kemudian melarikan diri dari lokasi. Menurut petugas keamanan setempat, aksi pencurian ini baru kali pertama terjadi di lokasi. Panser putih atau Innova lah. Siapanya Pak? Pencurinya itu. Pelakunya? Pelakunya. Berapa orang Pak pelaku? Yang turun 2 orang, yang satu mantau, satu yang gerak. Yang diambil apa sih Pak? Ban serep. Ban serep. Sering tapi di sini kejadian seperti itu? Yang saya baru dengar sih baru kali ini. Baru kali ini. Terus ban serepnya itu dimasukin kemana? Dibawa ke mobil. Oh, di mobil sih. Oh gitu. Mobil. Kasus pencurian ban serep truk kini tengah diselidiki pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan terbungkus kain di trotoar pinggir selokan di Jalan Raya Gaya Motor 3, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Jumat 15 Mei pagi.
Petugas yang dibantu warga membawa bayi ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan pertolongan pertama. Bayi laki-laki mengejutkan seorang pedagang mie ayam di Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok. Saksi mata mendengar suara tangisan bayi saat hendak membuka warung dagangannya. Warga menemukan bayi tersebut dalam kondisi terbungkus selembar kain di tepi jalan. Ia segera melaporkan temuan ini kepada petugas keamanan yang berada di sekitar lokasi. Pihak keamanan selanjutnya menghubungi Babin Kamtipmas serta piket fungsi Polsek Tanjung Priok. Polisi segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi bayi tersebut ke Rumah Sakit Puri Medika. Tim medis rumah sakit saat ini sedang memberikan pertolongan pertama dan pemeriksaan kesehatan. Saat ini pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan dinas sosial terkait penanganan dan perawatan lebih lanjut. Kami selaku Babin Kamtipmas Kelurahan Sungai Bambu dan Bapak di Babinka mendapat informasi dari security ADM bahwa di sekitar pedagang mie ayam ada seorang anak bayi yang laki-laki. Begitu saya cek TKP, alhamdulillah bayi dalam keadaan masih sehat, hidup, dikerumunin oleh semut itu, Pak. Kerumunin semut, saya bersama warga berinisiatif, pertolongan pertama saya bawa ke Rumah Sakit Medika. Alhamdulillah dicek dari Rumah Sakit Medika dalam keadaan sehat. Lanjut dirujuk ke Rumah Sakit pemerintah Koja, Jakarta Utara. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti di lokasi untuk mengungkap identitas orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyampaikan komitmen TNI dalam memberantas peredaran ganja dan narkoba di wilayah Papua. Hal ini disampaikan menyusul temuan ladang ganja di wilayah pedalaman Papua yang diduga terkait dengan aktivitas kelompok TPNPB OPM. Pasca pengungkapan ladang ganja di wilayah pedalaman Papua, Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto bersama Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Fibrial Buyung Sikumbang dan pejabat Kogam Wilhan 3 meninjau langsung distrik Oksibil Papua Pegunungan. TNI turut memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba. Luki menyebut hasil penelusuran TNI menemukan fakta sejumlah warga diduga mendapat intimidasi dari kelompok separatis untuk menanam ganja di sekitar perkarangan rumah mereka. Dalam pertemuan tersebut tercatat hampir 2.000 batang ganja di wilayah pedalaman Papua. Menurutnya kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda Papua dan keamanan masyarakat. Luki menegaskan pemberantasan narkoba di Papua menjadi bagian dari komitmen TNI dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memerangi peredaran narkotika. Dapatkan informasi dari masyarakat bahwa mereka dipaksa oleh OPM untuk menanam ganja di sekitar pekarangannya masing-masing. Kemudian nanti dari ganja tersebut dijual kepada masyarakat. Hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh OPM untuk melaksanakan kegiatannya. Ini sangat kontras sekali dengan upaya mama-mama, kemudian bapak-bapak untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang hebat. Karena dengan narkoba ini mereka akan addicted, akan kehilangan masa depan karena pengaruh narkoba ini. Dan oleh karena itu pemerintah kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan perang dengan narkoba sesuai dengan Astacita yang ke-7. Dan selama pelaksanaan tugas ini, alhamdulillah puji Tuhan, hampir 2.000 batang pohon ganja sudah kita amankan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang petani diserang beruang liar saat menyadap karet di kebun. Korban mengalami luka serius di bagian kepala dan sekujur tubuhnya. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Dengan bersimbah darah, Junaidi pulang ke rumah usai diserang beruang saat dirinya sedang menyadap batang karet di kebun miliknya.
Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan sekujur tubuh hingga harus dilarikan pihak keluarga ke rumah sakit. Peristiwa serangan hewan buas ini terjadi di kebun karet milik korban yang berada di Desa Ciptodadi 1, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sobirin guna pemulihan luka yang diderita. Korban berhasil selamat dari serangan beruang saat pura-pura meninggal dunia saat beruang mencapik tubuhnya. Akhirnya dia pura-pura pingsan karena menghindari kalau dia itu luka tadi kan, makanya dia selamat mengkurap tadi, menghindari perut tadi kan, makanya dia punggung tadi agak luka-luka tuh karena beruang tadi dikira dia tuh memastikan dia tuh maaf ngomong masih hidup apa tidak. Nah jadi dia pura-pura mati, makanya beruang itu lari. Itu lari lagi apa itu? Lagi motong. Lagi potong karet ya? Iya, motong karet. Ini korban ada berapa luka yang mengalami? Korban luka itu di tangan, kepala, punggung. Sementara itu Polres Musirawas sudah berkoordinasi dengan pihak BKSDA terkait banyaknya serangan hewan liar kepada warga belakangan ini. Terkait dengan hal-hal yang kami lakukan, yang pertama Kapolsek beserta Forkopimda sudah berkoordinasi dengan BKSDA itu melakukan hal-hal mitigasi terkait dengan adanya hewan buas yang berada di lingkungan sekitar pemukiman masyarakat, di kebun dekat masyarakat. Kemudian kami himbau juga kepada masyarakat di wilayah sekitar, khususnya Jaya Loka dan Kabupaten Musirawas umumnya, apabila hendak melaksanakan kegiatan berkebun, hendaklah jangan sendiri, tetapi bersama rekannya ataupun bersama para petani lainnya, untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya gangguan binatang buas. Pihak terkait mengimbau agar warga yang beraktivitas di kebun dapat menghindari adanya interaksi dengan hewan buas dengan tidak memprovokasi melalui suara ataupun memasuki wilayah berburu hewan liar yang masih banyak berkeliaran. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pemuda hilang bernama Mindis, 28 tahun, diterkam buaya saat mandi di kawasan Muara Naus pada Sabtu 16 Mei 2026. Peristiwa mengerikan itu terjadi sekitar pukul 08.30 WITA. Saat itu korban diketahui pergi bersama seorang rekannya menuju area muara untuk mandi. Setiba di lokasi, korban berjalan mendekati bibir muara, sementara rekannya berada tidak jauh dari tempat kejadian. Namun tanpa diduga, seekor buaya tiba-tiba muncul dari dalam air dan langsung menyerang korban. Serangan buaya berlangsung sangat cepat hingga korban tidak sempat menyelamatkan diri. Hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 17 Mei 2026 yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan selanjutnya dievakuasi sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian serta aparat desa setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kobaran api hebat dengan cepat melalap 2 rumah warga dan 1 bangunan bengkel di kawasan RT 04 RW 04, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Peristiwa yang terjadi saat fajar ini sempat membuat panik warga sekitar yang sebagian besar masih terlelap tidur. Warga yang panik langsung berusaha menyelamatkan diri dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut saksi mata, kobaran api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang sedang kosong karena ditinggal pulang kampung oleh pemiliknya. Tiupan angin kencang dan material bangunan yang mudah terbakar membuat api langsung menyambar 6 gerobak bakso hingga ludes tak tersisa. Pak, ini Pak kira-kira berapa rumah yang udah kebakar Pak ini? Oh jadi? Gerobak 5-6 gerobaknya. Oh, gerobak apa? Gerobak apa? Bakso. Oh, gerobak bakso ya? Semalang. Oh, bro Semalang tuh ya? Itu. Di dalam ini semua bisa banyak ini. Oh. Habis semua. Habis semua ya, gitu ya. Termasuk punya Bapak juga baksonya gitu? Ya, saya ikut bos lah. Ikut bos ya? Oh. Jadi ngontrak di situ, kontrak. Yang
dampaknya kebakaran ini. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Petugas berhasil menjinakkan api selama 1 jam kemudian dengan mengerahkan sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Imbas dari musibah ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang yang menuju ke arah Cawang sempat ditutup sementara guna memudahkan akses mobil damkar. Kasus kebakaran ini kini telah ditangani oleh pihak kepolisian sektor Durensawit guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Taman Wisma Asri, Bekasi, Jawa Barat pada Senin dini hari 18 Mei 2026. Setelah kecelakaan, korban dilaporkan langsung tidak sadarkan diri dan segera dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan informasi warga, korban yang berusia lanjut sebelumnya sempat terjatuh di area belakang Wisma Asri sebelum akhirnya menabrak mobil yang sedang terparkir di gerbang Taman Wisma Asri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di bagian kepala belakang hingga mengeluarkan darah dari telinga, hidung, dan mengalami robekan pada bibir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang ayah diamankan petugas tim Opsnal Macan Resta usai dilaporkan anak tirinya atas dugaan pencabulan. Pelaku ditangkap saat sedang bekerja sebagai tukang di kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Inilah detik-detik saat diamankan tim Opsnal Macan Resta yang sedang bekerja sebagai tukang di kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin. Pelaku diamankan petugas atas dugaan pencabulan yang dilakukannya kepada anak tirinya. Pelaku sempat mengelak dan berupaya membela diri saat penangkapan. Kanit PPA Polresta Banjarmasin, Ibda Patogi Hutahean, mengatakan pelaku diduga melakukan pencabulan dengan cara meraba kemaluan sang anak. Bahkan pelaku sempat membekap dan mengancam korban menggunakan senjata tajam agar korban mau melakukan hubungan badan dengannya. Beruntung korban berteriak dan terus meronta sehingga korban berhasil lari dari aksi bejat pelaku. Unit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin telah berhasil melakukan ungkap perkara, melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dewasa yang telah melakukan perbuatan pidana pencabulan terhadap anak tiri. Peristiwa ini terjadi di bulan Januari tahun 2025. Kemudian yang bersangkutan telah berhasil kita tangkap di tanggal 6 Mei sekitar jam 15.00 WITA di tempat pekerjaan si pelaku di daerah Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin. Dari keterangan korban maupun pengakuan tersangka setelah berhasil kita tangkap, korban menjelaskan bahwa pada hari kejadian saat itu korban sedang berbaah di tempat tidur. Pagi harinya sekitar jam 7 ya. Kemudian masuklah si tersangka ini ke dalam kamar si korban dan langsung menindih tubuh si korban ini, kemudian menciumi bibir si korban dan juga memegang-megang payudara si korban sampai dengan kemudian si pelaku ini meraba-raba kemaluan si korbannya dengan cara memasukkan tangannya melalui bawah celana yang saat itu dipakai oleh si korban. HR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 418 ayat 1 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di tengah perlintasan kereta komuter lain di kawasan Bandengan, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa 19 Mei dini hari. Petugas mengamankan seorang remaja dan 9 senjata tajam berukuran besar yang ditemukan di lokasi tawuran. Saling serang kedua kelompok remaja terjadi di tengah perlintasan bantaran rel kereta api di Bandengan, Tambora, Jakarta Barat. Tak hanya menggunakan batu dan kayu, kedua kelompok remaja ini juga melengkapi diri dengan senjata tajam. Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora yang bergerak cepat mendatangi lokasi tawuran langsung melakukan pembubaran kedua kelompok remaja yang sedang tawuran. Bahkan petugas sempat saling kejar saat melakukan penangkapan para remaja. Salah satu remaja yang berusaha kabur akhirnya dapat diamankan petugas berikut 9 senjata tajam berukuran besar.
Menurut warga sekitar, kedua kelompok remaja ini bukan berasal dari wilayah sekitar lokasi tawuran, melainkan berasal dari wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau untuk warganya sih kurang paham. Yang jelas sih dia katanya bawa-bawa nama Kertajaya. Cuman nggak tahu nih ini oknum ini orang Kertajaya atau bukan, nggak tahu ya. Cuman banyak Pak dari pintu kereta sana Jakarta dari pintu kereta arahnya ke sana nyebrangnya. Warga sini yang jadi ketumpuan. Orang dari sana lempar-lempar batu ke sini ya. Gimana nggak mau kesel warga sini ya kan? Siapa yang nggak kesel warga sini ya kan? Ributnya mama siapa? Warga sini yang kena tumpuan. Penegasan Pak, berarti yang tawuran bukan warga sini Pak? Bukan warga sini. Warga sini justru kena jadi korban dari tawuran itu. Waduh, bukan cuma lagi ya. Pokoknya udah kayak hujan batu lah pokoknya. Nih plafon kanopi musola itu hancur tuh. Lihat tuh. Itu tuh. Terus warung-warung tuh pada pakai celurit. Berarti ini dibubarin sama Polsek Tambora Pak tadi Pak ya? Iya betul, Polsek Tambora yang bubarin. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin di lokasi terutama di jam rawan aksi tawuran. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polsek Tambora Jakarta Barat menggelar patroli jaga Jakarta guna mencegah aksi kejahatan jalanan. Selain membubarkan kerumunan sejumlah kelompok remaja, petugas menangkap seorang pengedar ratusan butir obat keras tanpa izin edar yang kedapatan sedang COD di pinggir jalan. Kepolisian Polsek Tambora Jakarta Barat bersama Satlantas Polrestro Jakarta Barat menggelar patroli jaga Jakarta di kawasan wilayah hukum Jakarta Barat. Tak hanya patroli ke sejumlah titik permukiman, petugas juga membubarkan kelompok remaja yang berkumpul di pinggir jalan. Beberapa di antara pelajar bahkan tancap gas melarikan diri saat melihat patroli tim jaga Jakarta datang, namun tidak bagi DZ, pria yang berdiri di pinggir jalan. Lantaran gerak-geriknya mencurigakan, petugas menggeledah dan menemukan ratusan butir obat keras jenis tramadol dari saku celananya. Petugas menduga DZ tengah melakukan sistem bayar di tempat atau COD kepada pemesan obat keras tanpa izin edar. Kami membagi dua tim. Tim pertama melaksanakan patroli di jalan raya yang saya pimpin sendiri oleh Kapolsek. Kemudian yang tim kedua patroli di daerah gang-gang di sekitaran pasar yang dipimpin oleh Kanit Reskrim. Kemudian dari hasil kegiatan patroli malam ini, dari unit Reskrim mengamankan satu orang berinisial DZ yang membawa 250 butir tramadol yang siap diedarkan ke masyarakat Duri Selatan. Interogasi sementara dari pelaku DZ ini akan menjualnya dengan cara COD. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku pengedar obat keras ilegal ini diamankan ke Mapolsek Tambora Jakarta Barat agar dapat mencari pemasok obat keras kepada pelaku. Patroli serupa akan terus digelar petugas demi Jakarta aman dari aksi tawuran dan aksi kejahatan jalanan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jagat sosial media digemparkan dengan aksi seorang pria yang mengintip tetangga kos mandi menggunakan ponselnya di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Aksi bejat pelaku terbongkar usai korban memergoki adanya telepon genggam di lubang ventilasi. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berinisial AS, 29 tahun, saat tengah mengintip tetangga kosnya mandi menggunakan ponselnya di Desa Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Aksi bejat pelaku gagal karena korban yang sedang mandi memergoki ponsel pelaku di ventilasi kamar mandi yang mengarah kepadanya. Korban kemudian melaporkan ke pemilik kos untuk membuka rekaman CCTV. Berdasarkan bukti rekaman yang jelas, korban kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian guna mengamankan pelaku. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland Christoffel, mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui sudah pernah melakukan aksi serupa di lokasi. Bermula si korban curiga pada saat mandi ada handphone yang muncul di ventilasi. Kemudian si korban menanyakan kepada ibu kosnya untuk buka CCTV. Setelah dibuka CCTV, ternyata pelaku tersebut adalah tetangga kamarnya. Kemudian si pelaku menghubungi security yang ada di tempat kos, kemudian menghubungi Polsek Abung Selatan, kemudian pelaku diamankan ke Polres. Saat ini pelaku sudah kita tahan di Mapolres Lampung Utara. Sepertinya memang
ada kelainan seksual seperti kita lihat dengan barang-barang yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Petugas menyita 1 unit telepon genggam yang digunakan pelaku merekam korban sebagai barang bukti utama. Atas perbuatannya tersangka dijerat dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana dalam pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi mengintip di kamar mandi kerap terjadi. Aksi ini menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Para pelaku biasanya memanfaatkan celah bangunan atau bahkan nekat memasang kamera tersembunyi untuk melancarkan aksinya. Untuk menjaga privasi dan terhindar dari aksi mengintip saat mandi, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, periksa secara teliti setiap sudut kamar mandi sebelum digunakan. Kedua, waspadai celah kecil, lubang di dinding atau benda asing yang mencurigakan. Ketiga, pastikan jendela dan ventilasi kamar mandi terpasang pengaman yang rapat. Keempat, selalu kunci pintu kamar mandi dengan rapat saat akan digunakan. Kelima, manfaatkan aplikasi detektor kamera tersembunyi pada ponsel pintar Anda jika sedang berada di toilet umum atau penginapan. Demikian beberapa tips agar terhindar dari aksi mengintip saat mandi. Ingat, ketelitian dan kewaspadaan Anda adalah benteng utama dalam menjaga privasi diri. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahi pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.